Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Handayani Hasibuan, NIM 23204032, dan saya dari kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber ilmu pendidikan sekaligus membuat question and answer atau membuat pertanyaan seputar sumber ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Pertama, apa sih pengertian sumber pendidikan Islam? Sumber ilmu pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, rujukan, atau acuan dalam proses pembelajaran dan pengembangan dalam pendidikan Islam. Sumber ini memberikan landasan konseptual, normatif, dan praktis bagi sistem pendidikan Islam dalam membentuk manusia yang berakhlak, berilmu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sumber ilmu pendidikan Islam. Yang pertama itu Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia termasuk prinsip-prinsip pendidikan. Dan yang kedua, hadis dan sunnah Rasulullah SAW menjadi dasar kedua setelah Al-Quran yang menjadikan contoh bagi nyata pendidikan Islam. Hadis dari ajaran, nasihat, praktik, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Setelah Al-Quran dan hadis, yang ketiga adalah ijtihad ulama, yaitu hasil pemikiran ulama dalam memahami dan mengembangkan konsep pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Yang termasuk dalam ijtihad adalah qiyas, teknologi, atau kesepakatan ulama, dan ihtisan atau kebijakan yang lebih baik. Setelah Al-Quran, hadis, dan ijtihad, masuklah kita kepada yang keempat adalah qiyas, yang dimana qiyas ini mengembangkan pendidikan Islam dan menganalogikakan hukum-hukum yang telah ada dengan kondisi baru, misalnya penggunaan teknologi dalam masa sekarang. Nah, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana implementasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan saat ini. Pendidikan Islam tetap relevan dalam sistem pendidikan modern dan diterapkan sebagai aspek di sekolah formal, madrasah, maupun lingkungan sosial. Dan ada beberapa bentuk implementasinya. Yang pertama adalah dalam kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan ini, di madrasah dan pesantren, pendidikan Islam menjadi inti kurikulum yang mencakup tauhid, fikih, akhlak, hadis, dan sejarah Islam. Dan yang kedua adalah metode pembelajaran Islami, menggunakan metode taklim, pembelajaran, tarbiyah atau pembinaan, dan takdim menjadi pendidikan akhlak. Dan yang ketiga, lingkungan pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Islam membentuk lingkungan yang mendukung akhlak Islami dengan budaya salam, doa bersama, dan etika berpakaian syar'i. Dan ada kebijakan sholat berjamaah, kajian keislaman, dan pembiasaan membaca Al-Quran di lingkungan sekolah. Dan ada juga yang keempat adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Learning berbasis Islam seperti aplikasi tafsir, hadis, dan platform pembelajaran agama online. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yang dimana soalnya bagaimana mengatasi tantangan dan prospek pendidikan Islam di era modern. Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki prospek yang menjanjikan. Pertama, globalisasi dan sekularisasi, di mana meningkatkan globalisasi membuat budaya dan nilai-nilai sekuler dalam dominan lebih dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, perkembangan teknologi dan digitalisasi. Teknologi membawa perubahan besar dalam cara belajar, tetapi juga menimbulkan masalah yang seperti konten negatif, hoaks, dan penyalahgunaan internet. Dan prospek pendidikan Islam di era modern juga meningkatkan kesadaran akan pendidikan berbasis Islam. Semakin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan Islam, sehingga minat terhadap sekolah berbasis Islam meningkat. Maka semakin banyak juga lembaga pendidikan berkembang dengan berbagai inovasi seperti Islam terpadu, pesantren modern, dan universitas Islam. Meskipun menghadapi tantangan besar di era modern, pendidikan Islam memiliki prospek yang cerah jika mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kurikulum yang integratif. Dan dari dukungan dari berbagai pihak akan menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan berdaya saing dalam membangun generasi yang beriman, berakhlak, serta berilmu.